Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamal Amin, NIM 2124 1010 2032, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Basis Data D. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengidentifikasi entiti dan atributnya. Kali ini saya tak hanya menentukan entiti dan atribut, melainkan saya nanti akan juga menentukan redundan, multi-value, UID, baik itu yang primary maupun yang secondary, dan juga tabel relationship. Mari kita menuju ke studi kasusnya. Di sini sudah ada bon pembelian. Nah, kali ini saya akan menentukan entity dan juga atributnya terlebih dahulu. Nama entity pertama adalah mekanik. Nah, entity mekanik ini masuk dalam kategori benda nyata karena memang benda nyata. Terus atau benda nyata yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian deskripsi, menyimpan data pegawai. Dan alasan dijadikan entity adalah data pegawai itu sangat penting untuk dicatat dan untuk memberitahu siapa pegawai yang melayani. Nah, dengan adanya entity pegawai ini atau mekanik ini, kita bisa tahu bahwa nama-nama pegawai yang ada di bengkel tersebut dengan atribut ID mekanik, nama mekanik, alamat mekanik atau pegawai, dan tanggal gabung atau menjadi bagian dari bengkel tersebut. Mengapa ada ID mekanik? Karena untuk menjadi pembeda di antara yang lain. Misal, apabila ada dua mekanik yang bernama sama, maka cara membedakannya adalah dari ID mekanik ini. Sedangkan nama, alamat, dan tanggal gabung sendiri atau sebagai pelengkap, dan juga sebagai UID secondary. Adalah entiti kendaraan. Dengan nama entiti kendaraan, kategori adalah benda nyata. Mengapa termasuk benda nyata? Karena kendaraan sendiri juga bukan merupakan multi value maupun redundan, tetapi suatu entiti yang bisa dilihat dengan mata atau bisa dilihat secara fisik lah. Deskripsinya yaitu menyimpan identitas motor untuk kendaraan customer. Alasan dijadikan entity yaitu diperlukan identitas tentang motor atau kendaraan customer yang akan diperbaiki untuk mempermudah pelayanan. Mempermudah pelayanan di sini yaitu untuk mencari data kendaraan apabila dibutuhkan. Yaitu setelah itu atribut. Dalam atribut terdapat ID kendaraan, nomor polisi, dan tahun. Mengapa ada ID kendaraan dan nomor polisi? Karena ID kendaraan sendiri itu menjadi pembeda dengan yang lain. Sedangkan nomor polisi memang beda, tapi terdapat masa kadaluarsanya. Jadi tidak dapat dijadikan tujuan utama untuk mencari suatu atribut atau suatu entiti kendaraan ini. Sedangkan tahun hanya sebagai pelengkap, yaitu sebagai identitas pelengkap. Entiti yang ketiga adalah entiti bengkel. Dengan nama entiti yaitu bengkel, kategori benda nyata. Memang bengkel ini masuk dalam kategori benda nyata. Deskripsi, menyimpan data dari bengkel. Alasan dijadikan entiti yaitu data entiti atau data entiti bengkel perlu dicatat karena untuk mengetahui bengkel mana yang menerima pesanan atau yang memberikan pelayanan. Nah, hal ini juga bisa digunakan
Apabila pelanggan tidak puas dengan pelayanan bengkel, maka bisa mencari nama bengkel di situs ataupun situs data bengkel yang tersedia. Nah, dengan atribut nama bengkel, kode bengkel, alamat, dan nomor telepon. Mengapa ada kode bengkel? Nah, di sini bisa diketahui untuk mempermudah cara pencarian nama bengkel. Nah, supaya lebih spesifik gitu. Dan juga ya semua atribut ini digunakan untuk mempermudah pencarian nama bengkel, entiti bengkel gitu. Dan juga nomor telepon digunakan untuk mungkin ada yang memberikan keluhan atas pelayanan ataupun dan sebagainya. Entiti selanjutnya yaitu penjualan atau transaksi. Nama entitinya penjualan atau transaksi, kategori peristiwa. Mengapa masuk kategori peristiwa? Karena ini adalah termasuk peristiwa transaksi jual beli. Nah, bukan benda nyata maupun benda abstrak. Deskripsi menyimpan data penjualan atau proses transaksi atau penjualan. Alasan dijadikan entity karena data penjualan transaksi perlu ditulis karena termasuk bisnis proses. Dengan aturan semuanya yang termasuk bisnis proses perlu dicatat dengan atribut nomor fraktur dan juga tanggal. Mengapa ada nomor fraktur di sini? Nah, di sini untuk mencatat nomor nota untuk transaksi satu transaksi. Sedangkan tanggal yaitu menunjukkan waktu atau kapan nomor atau transaksi itu berjalan atau transaksi itu dimulai lah gitu. Selanjutnya adalah detail penjualan. Nah, dengan nama entity detail penjualan kategori peristiwa. Mengapa dalam dikategorikan sebagai peristiwa? Karena entity ini didapat melalui proses interaksi di mana itu merupakan kejadian atau peristiwa. Deskripsinya yaitu menyimpan data detail penjualan atau detail proses transaksi atau penjualan. Alasan dijadikan entity, detail data penjualan atau transaksi perlu ditulis karena termasuk bisnis proses, di mana semua yang termasuk dalam bisnis proses harus dicatat dengan atribut kode barang, kuantum, harga, dan diskon. Kode barang ini merupakan kode dan nama barangnya akan ada di bagian entity barang atau parts. Kemudian mengapa detail penjualan tidak digabungkan dengan transaksi? Karena apabila detail penjualan digabungkan dengan transaksi, maka akan terjadi multi value, di mana dalam transaksi terdapat yang namanya nomor fraksi atau nomor fraktur atau nomor nota. Nah, dalam nomor nota akan terdapat yaitu kode barang. Nah, dalam kode barang ini dimungkinkan akan terisi lebih dari satu yang mengakibatkan multi value. Entity selanjutnya adalah merek. Nah, dengan nama entity merek kategori benda abstrak karena merek ini merupakan redundan dari kendaraan atau entity kendaraan. Alasan dijadikan entity yaitu supaya bisa mengetahui lebih detail tentang merek dari kendaraan pelanggan. Di sini kita tahu bahwa apabila merek A dan merek B itu sama-sama misal dari Toyota, sama-sama Toyota, maka harus diberi ID, yaitu atributnya ID merek dan juga nama merek itu. Kemudian keterangan setelah merek menjadi entity, maka atribut ini dapat jadi entity kendaraan dan menjadi entity sendiri.
entity selanjutnya adalah barang atau parts. Parts ini berasal dari bond bond dari studi kasus. Kemudian nama entity barang atau parts, kategori benda nyata. Ini merupakan hasil dari redundan, tapi multi-value. Ini merupakan hasil dari entity barang atau parts. Parts sendiri ini yaitu berasal dari studi kasus yang telah ditampilkan dengan nama entity barang atau parts, kategori benda nyata. Ngapa ini benda nyata meskipun ini merupakan multi-value? Karena barang ini bisa dilihat dengan fisik atau bisa dilihat dengan mata. Deskripsinya yaitu menyimpan data tentang item barang yang dijual atau yang telah dibeli. Alasan jadi entity karena barang terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Atributnya yaitu kode parts, nama parts atau nama barang atau kode barang, dan juga harga. Keterangan menyebabkan multi-value atribut pada entity transaksi atau penjualan karena dalam suatu pembelian bisa membeli banyak barang sekaligus, sehingga hal ini bisa mengakibatkan multi-value pada entity transaksi. Nah, setelah apa yang telah saya katakan tadi, bahwa kode parts ini juga bisa digunakan untuk bagian detail penjualan, digunakan untuk mewakili dari barang itu sendiri, supaya tidak terjadi redundan ataupun multi value pada entity detail transaksi atau penjualan. Selanjutnya adalah catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Dalam bond studi kasus ataupun nota studi kasus di atas, yaitu menurut saya adalah entity total harga berasal dari detail penjualan. Alasannya tidak jadikan atribut di entity terkait adalah karena total harga bisa dicari dari atribut-atribut dari entity detail penjualan, sehingga tidak perlu membuat atribut baru. Penentuan UID atau unique identifier. Yang pertama kode part. Kode part merupakan natural karena ini kode part sendiri atau kode part atau barang sendiri berasal dari atau murni dari sumbernya atau murni dari notanya, dan tidak saya buat atau saya reka. Yang kedua nama parts. Nama parts ini termasuk natural karena ya seperti kode parts atau kode barang. Kode barang karena berasal dari tempat yang asli atau berasal dari pembuatnya yang dahulu, dan bukan saya yang membuatnya. Dan kode parts termasuk primary karena kode parts sendiri tidak akan habis masanya dan juga bisa jadi pembeda dari yang lain. Kalau yang nama parts merupakan secondary. Kemudian ID merek karena di mereknya tersendiri tidak ada, maka saya tambahkan, maka ini termasuk artifisial. Kemudian ininya termasuk primary karena yaitu sama seperti yang sebelumnya, karena dalam menentukan parts ini, ID merek ini tidak dapat dibedakan dengan yang lain. Kemudian kendaraan. Nah, ID kendaraan ini
termasuk primary, karena di bagian notanya itu tidak terdapat ID kendaraan, melainkan cuma hanya nomor plat. Nomor plat sendiri tidak dapat dijadikan UID, atau UID ini termasuk secondary, karena plat nomor sendiri itu bisa atau terdapat masa habisnya atau bisa kedaluarsa. ID kendaraan termasuk artificial, kemudian merek motor termasuk natural, karena dalam nota tersebut terdapat merek motor. Kemudian primary, ID kendaraan termasuk primary, dan merek motor termasuk secondary. Nomor fraktur ini karena nomor fraktur terdapat pada notanya, maka termasuk natural. Kemudian primary termasuk primary, karena dari sininya sendiri tidak dapat dibedakan atau tidak akan mengalami masa habis atau kedaluarsa lah kalau bisa dibilang. Kemudian kode bengkel ini karena terdapat pada notanya atau bondnya, yaitu termasuk natural. Kemudian nama bengkel juga termasuk natural karena terdapat pada nota tersebut. Kemudian primary, kalau kode bengkel termasuk primary karena kodenya sendiri tidak akan habis dan tidak akan habis masanya, dan juga bisa menjadi pembeda antara satu dan yang lain. Sedangkan yang nama bengkel secondary. Kemudian yang pegawai atau mekanik, ID mekanik, karena terdapat ID mekanik maka artificial atau natural termasuk natural, karena dalam notanya sendiri terdapat ID mekanik dan juga nama mekanik. Nama mekanik juga karena terdapat pada notanya. Kemudian primary atau secondary, ID mekanik termasuk primary dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, ya ini masanya tidak pernah habis dan juga bisa menjadi pembeda antara satu dan yang lain. Natural termasuk secondary. Kemudian kode barang. Kode barang ini diambil dari, yaitu namanya kode parts, yaitu termasuk baret, karena datanya itu diambil dari entity yang lain. Kemudian primary secondary yang termasuk foreign itu berarti berasal dari entity yang lain. Ini adalah tabel relationship dari entity-entity yang telah saya buat. Yang pertama, part satu barang berhubungan dengan merek tidak ada hubungannya atau dikasih tanda X. Kemudian barang dengan kendaraan ada hubungannya karena dalam kendaraan itu berhubungan dengan barang, maksudnya customer atau kendaraan customer itu membeli barang untuk kendaraannya. V. Transaksi dengan part atau barang tidak ada karena parts atau barang sendiri hanya bisanya memiliki relationship dengan detail penjualan kalau berdasarkan transaksinya. Kalau bengkel jelas iya. Kenapa kok berhubungan? Karena dalam bengkel terdapat barang atau parts ini, sedangkan dalam parts ini terdapat di berbagai bengkel. Jadi terdapat di berbagai bengkel. Kemudian pegawai dengan barang tidak, karena pegawai sendiri atau hanya memberikan pelayanan dan juga, namun bukan untuk
memberi bagian untuk memberikan parts atau barang. Kemudian detail penjualan, ya karena dalam detail penjualan terdapat harga-harga atau harga parts atau barang sendiri yang digunakan untuk transaksi. Kemudian merek kendaraan, merek ada hubungannya karena dalam kendaraan selalu ada merek. Maksudnya dalam kendaraan, dalam merek tidak terlepaskan dalam suatu kendaraan. Kemudian merek transaksi tidak, karena tidak ada hubungannya. Kemudian merek dan bengkel juga tidak, karena tidak ada hubungannya. Kemudian pegawai juga tidak, detail penjualan juga tidak. Kemudian kendaraan dengan transaksi tidak, kendaraan dengan bengkel iya, karena dalam bengkel bisa saja ini kendaraan konsumen. Bisa jadi banyak kendaraan konsumen yang ada di situ. Juga pegawai dengan kendaraan, kita loncati dulu. Kemudian kendaraan dan detail penjualan tidak, karena dalam bengkel tersebut hanya menjual barang atau barang bagian dari kendaraan, bukan menjual kendaraan. Kemudian transaksi dengan bengkel juga tidak ada hubungannya. Kemudian transaksi dengan pegawai, ya. Tidak tahu ya. Tidak, karena dalam transaksi pegawai juga tidak, dalam atribut dari transaksi sendiri tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan ada hubungannya dengan pegawai. Dengan detail penjualan dengan transaksi itu ada, karena detail penjualan sendiri adalah penjabaran dari transaksi. Kemudian bengkel sendiri selalu ada pegawai, ada hubungannya. Kemudian detail bengkel, detail penjualan tidak. Kemudian yang pegawai dengan detail penjualan, yaitu ya ada, karena dalam detail penjualan di sendiri terdapat harga-harga dan memungkinkan ada hubungan dengan pegawai. Kemudian pegawai dengan kendaraan ada hubungannya, karena yang mengurus atau yang mau servis kendaraan itu adalah pegawai atau montir. Ya kurang lebihnya seperti ini. Mungkin bisa diwarnai untuk yang tidak berwarna merah, dengan yang ada hubungannya berwarna hijau. Mungkin ini saja yang bisa saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.